Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raiha Momojaki dengan NIM G00241107. Baik, saya akan menyampaikan laporan anatomi. Selanjutnya saya akan membacakan Skanigoro. Itu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik ditempatkan hemiparese sisi kanan terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Terus refleks sisi kanan itu meningkat dan terdapat Babinski Cyst positif di sisi kanan. Terus hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien itu menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia no fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Terus pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infrak iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri itu terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia fasial pada pons kiri. Jadi selanjutnya saya akan soal pertama itu menjelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior, dan sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadinya sumbatan salah satu arteri besar. Circulus willis atau lingkar Willis ini tuh struktur vaskular yang terletak di dasar otak tuh yang berfungsi untuk mendistribusikan darah ke berbagai bagian otak. Nah, struktur ini tuh terdiri dari arteri yang saling terhubung yang memungkinkan adanya kolateral aliran darah. Berikut saya akan menjelaskan struktur pembentukan circulus bagian anterior hingga posterior. Bagian anterior itu ada anterior communis atau common carotid artery. Itu arteri ini bercabang menjadi dua, yaitu arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis interna itu bertanggung jawab untuk menyuplai darah ke otak. Terus arteri carotis interna itu sebagai bercabang. Setelah bercabang, arteri ini tuh memasuki tengkorak dan memberikan cabang-cabang yang penting, termasuk arteri cerebri anterior dan media. Terus di arteri cerebri anterior itu arteri ini tuh mengalir ke bagian media dari lobus frontal dan parietal. Keduanya ini dihubungkan oleh arteri komunis
posterior yang fungsinya itu sebagai jembatan antara kedua arteri cerebri anterior. Terus untuk bagian tengahnya ini itu arteri cerebellar media ini itu arteri ini tuh adalah cabang terbesar dari arteri karotis internal yang menyuplai darah ke sebagian besar permukaan lateral otak termasuk lobus frontal, parietal dan temporal. Terus untuk di bagian posterior itu ada arteri vertebralis. Itu dua arteri vertebralis itu yang berasal dari arteri subclavian yang bergabung untuk membentuk arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini arteri yang mengalir di sepanjang permukaan ventral batang otak dan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, itu arteri cerebri posterior ini arteri yang menyuplai darah ke bagian media dan posterior dari lobus temporal serta lobus occipital. Nah, arteri komunis posterior itu arteri yang menghubungkan arteri cerebri posterior dengan arteri karotis internal yang fungsinya sebagai jalur kolateral. Nah, terus fungsinya tuh fungsi circulofilus itu sebagai sistem kolateral yang penting dalam menjaga perfusi cerebral, terutama saat terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar, yaitu di kolateral aliran darah. Jika terjadi sumbatan pada arteri karotis internal atau arteri cerebri ini, aliran darah ini dapat dialihkan melalui arteri komunis anterior atau posterior sehingga memastikan suplai darah tetap dijaga ke area otak yang terpengaruh. Terus ada regulasi tekanan darah itu ini tuh membantu dalam mengatur tekanan darah di dalam arteri cerebral yang penting untuk menjaga kerusakan akibat iskemia atau pendarahan. Terus ada adaptasi terhadap perubahan aliran tuh ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan aliran darah yang disebabkan oleh aktivitas fisik atau kondisi patologis yang sehingga tuh otak tetap mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Selanjutnya sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticus spinalis dan tractus spinothalamicus yang meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Fungsi utama di tractus corticus spinalis itu fungsi utamanya itu dalam mengontrol gerakan sukarela di otot-otot tubuh. Nah, jalur ini mengirim sinyal dari korteks cerebri ke neuromotorik di medula spinalis yang kemudian menginversasi otot-otot untuk menghasilkan gerakan. Untuk fungsi tractus spinothalamicus ini dia ini dalam berfungsi dalam transmisi informasi sensorik
Jadi sebaliknya, yaitu khususnya tuh yang berkaitan dengan rasa sakit, suhu, dan sentuhan kasar. Ya, ini jalur ini nih membawa informasi dari reseptor sensorik di kulit dan eh, jaringan tubuh ke talamus sebelum diteruskan ke korteks cerebri untuk memproses lebih lanjut. Untuk titik awal dan akhir di traktus corticospinalis itu titik awalnya itu berasal dari neuromotorik di korteks cerebri khususnya di area motorik primer. Untuk di titik akhirnya tuh berakhir di neuromotorik di medula spinalis yang terletaknya di korpus anterior. Nah, untuk titik awal dan akhirnya traktus spinothalamikus itu titik awalnya itu dimulai dari neurosensorik di ganglio akal dorsal medula spinalis. Untuk titik akhirnya itu berakhir di talamus, khususnya itu di nucleus ventral posterolateral. Untuk lokasi penyimpangannya tuh di lactus corticospinalis tuh terjadi di medulla oblongata, yang dimana itu sebagian besar rambut saraf dari traktus corticospinalis melintasi ke sisi berlawanan sebelum turun ke medula spinalis. Untuk lokasi penyilangan traktus spinothalamikus itu terjadi lebih awal, yaitu di medula spinalis itu sendiri. Terus rambutnya itu saraf ini tuh melintasi ke sisi berlawanan segera setelah memasuki medula spinalis sebelum naik ke talamus. Untuk letak relatif di medula spinalis itu di kartu corticospinalis itu terletak di bagian ventral dan lateral. Terus rambutnya ini berada di korpus anterior dekat dengan permukaan ventral medula spinalis. Untuk letak relatif di medula spinalis di apa yang kartus spinothalamikus ini itu letaknya itu di bagian lateral dan dorsal medula spinalis. Jalur ini tuh berada di dekat permukaan dorsal yang dimana rambutnya itu terdistribusi di dalam substansi guaisea dan substansi alba. Lalu selanjutnya tuh eh sebutkan bagian ductus cerebi batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Yaitu yang pertama tuh mesencephalon. Nah, mesencephalon ini tuh ada dua, yaitu nucleus oculomotor atau nucleus 3 dan nucleus troclear. Itu nucleus 4. Nucleus oculomotor itu yang tanggung jawab untuk mengontrol gerakan mata dan ukuran pupil. Untuk nucleus troclear itu biasanya itu mengatur gerakan otot mata, khususnya tuh otot oblique superior. Nah, selanjutnya di pons ini
Dia ini ada nukleus trigeminal dan nukleus abducens. Dulu di apa yang nukleus trigeminal itu merupakan sebagai apa sensasi wajah dan kontrol gerakan otot-otot punggungnya. Untuk nukleus abducens itu mengontrol gerakan otot lateral rectus yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke samping. Untuk selanjutnya itu medula oblongata. Oblongata ini nukleus cardialis itu yang mengatur ritme jantung dan tekanan darah. Nukleus respiratorius itu yang mengontrol itu pernapasan dan fungsi pernapasan otomatis. Oke, untuk selanjutnya itu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus kanalis motorik murni serta akibat lesi pada upper motor neuron dan motor neuronnya. Untuk asal-usulnya itu nervus kanalis motorik ini motor murni yang dimaksud yaitu nervus 3 atau nervus oculomotorius, nervus 4 atau nervus trochlearis, dan nervus 6 itu memiliki asal-usul nukleus yang terletak di dalam sistem saraf pusat, khususnya itu di batang otak. Nah, di nervus oculomotorius atau nervus 3 ini asalnya itu nervus oculomotorius ini terletak di mesencephalon yang tepatnya di bagian media dari substantia nigra yang fungsinya ini nervus ini bertanggung jawab untuk mengatur sebagian besar gerakan otot mata termasuk otot-otot yang menggerakkan kelopak mata dan otot-otot yang mengatur ukuran pupil. Nah, selanjutnya tuh nervus trochlearis atau nervus 4 tuh asalnya tuh nervus trochlearis terletak di mesencephalon di bagian dorsal dan merupakan satu-satunya nervus cranialis yang keluar dari bagian dorsal batang otak. Fungsinya itu nervus ini tuh mengontrol otot superior oblique yang berfungsi untuk memutar mata ke bawah dan keluar. Nervus abducens atau nervus 6 ini asalnya itu nukleus abducens ini terletak di pons di bagian media dari pons. Fungsinya itu nervus ini tuh bertanggung jawab untuk mengontrol otot lateral rectus yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah luar. Untuk selanjutnya jelaskan lokasi fungsi dari area Brodmann. Berikut ini dari area 4, area 1, 2, 3,
area 44 dan 45 dan area 22. Hmm, eh area berbagi di area 4 tuh terletak di lobus frontal tepatnya di depan eh sulcus sentral yang fungsinya tuh area ini sebagai korteks motor primer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan sukarela. Terus untuk mengaktifkan neuron ini tuh di area ini berhubungan langsung dengan gerakan otot-otot tubuh dan setiap bagian dari area ini tuh mengontrol bagian tubuh yang berbeda. Di area 1, 2, 3 ini tuh lokasinya tuh di lobus parietal di belakang sulcus sentral yang fungsinya tuh ketiga area ini tuh sebagai korteks somatosensorik primer. Mereka ini terlibat dalam pemrosesan informasi sensorik dari seluruh tubuh termasuk sensasi sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Untuk area 1 tuh berfokus pada pemrosesan informasi taktil. Area 2 itu berperan sebagai integrasi informasi somatosensorik, dan area 3 ini berfungsi dalam pemrosesan awal dari informasi sensorik. Untuk area 44 dan 45 ini terletak di lobus frontal yang terkenal sebagai area Broca yang terletak di bagian anterior dari sulcus lateral. Itu fungsinya itu berperan penting dalam produksi bahasa. Nah, area 44 ini yang sering disebut sebagai bagian dari area Broca ini terlibat dalam pengaturan dan produksi ucapan, sedangkan area 45 ini berkontribusi pada pemrosesan bahasa dan aspek-aspek sistasis dari komunikasi verbal. Untuk area 22 ini area letaknya tuh di lobus temporal di sekitaran sulcus lateral yang fungsinya tuh sebagai area wernicke yang berperan dalam pemahaman bahasa. Ini area 22 ini terlibat dalam pemrosesan dan interpretasi bahasa lisan dan tulisan serta dalam memahami makna dari makna atau kata-kata dalam dan kalimat. Oke, untuk selanjutnya itu mengapa oklusi pada lateral arteri cerebri media yang lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, distribusi vaskular ini arteri cerebri media ini adalah salah satu cabang utama dari arteri karotis internal yang memasuk darah ke bagian lateral dari otak, termasuk area-area yang bertanggung jawab untuk fungsi motorik dan sensorik. Maaf, maaf.
Oh, maaf ya, terus, dia ini mencakup lobus frontal, lobus parietal. Lobus frontal ini terlibat dalam kontrol motorik, terutama untuk wajah dan lengan. Terus untuk parietal itu berperan dalam pemrosesan sensorik dan integrasi informasi. Terus untuk selanjutnya tuh ada homunculus motorik tuh eh, sebagai apa tuh, dia ini representasi topografis di area motorik di korteks cerebri, di mana bagian tubuh yang lebih besar dan lebih kompak tuh seperti wajah dan lengan tuh memiliki area yang lebih luas di korteks dengan tungkai. Jadi dalam homologi fotografi ini wajah dan lengan itu memiliki representasi lebih besar sehingga kerusakan pada area yang mengontrol fungsi ini akibat oklusi ACM akan menghasilkan kelumpuhan dan lebih parah. Tungkai ini tuh memiliki representasi yang lebih kecil sehingga tuh kerusakan pada area ini tidak menghasilkan tambah yang sama dalam hal kelumpuhan. Oke. Oke, untuk selanjutnya jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur Circulus Willis yang terlibat. Mekanisme kompensasi ini nih yang itu ketika oklusi terjadi pada arteri karotis interna kiri itu ada beberapa mekanisme kompensasi yang dapat diaktifkan. Yang pertama tuh rekrutmen arteri kolateral atau rekrutmen arteri anterior cerebri ini yang terhubung melalui irigasi anterior yang dapat meningkatkan aliran darah dari arteri karotis interna kanan ke sisi kiri otak. Ini membantu mengimbangi kekurangan aliran darah akibat oklusi. Terus untuk yang posterior ini, jika aliran darah dari arteri karotis interna kanan tidak mencukupi, arteri posterior cerebri dapat berperan dalam menyediakan darah ke area-area tertentu di otak yang mempengaruhi oleh oklusi. Terus untuk selanjutnya itu ada perubahan hemodinamik. Itu peningkatan aliran darah melalui arteri vertebralis ini dapat berkontribusi pada pasokan darah ke otak bagian posterior dan dalam beberapa kasus dapat membantu meningkatkan perfusi ke area yang dipengaruhi oleh oklusi arteri karotis interna kiri. Terus vasodilatasi ini dalam respon terhadap penurunan darah ini artinya dapat mengalami vasodilatasi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang dipengaruhi.
Baik, sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.